Pemirsa, Anda kembali di Lunch Talk. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan ada belasan juta kartu pintar yang belum didistribusikan ke seluruh Indonesia. Menurut Cahyokumolo, masih ada 13 juta kartu pintar yang belum didistribusikan. Menurutnya masih banyak kendala yang dihadapi terkait dengan pendataan, khususnya data orang miskin di daerah yang tidak valid. Ya, Pak Menteri, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan terkait dengan pendataan sendiri, ada data yang kemudian digunakan tahun 2015, walaupun memang ini sebetulnya datanya diambil dari tahun 2011 ya. Gitu. Dan kebetulan di Kemendikbud sendiri ada satu divisi yang kemudian concern terhadap pendataan, namanya adalah Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Ya. Cross-check-nya itu gimana, Pak Menteri? Artinya ketika memang ada satu data dari Kemensos, sementara di Kemendikbud juga ada Dapodik, itu di cross-check-kan atau seperti apa? Kita kan punya, sesuai dengan anjuran Bapak Presiden, kan kita harus menggunakan data satu ya, yang bersumber dari BPS. Kemudian ada data yang kemudian kita punya data namanya basis data terpadu. Basis data terpadu itu divalidasi dengan data yang ada, data tentang kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Dan itulah yang selama ini kita dipakai ini, yang dipakai. Nah, satu sisi kita juga di Kementerian Pendidikan itu punya data pokok pendidikan yang itu berasal dari sekolah. Dan kita juga menggunakan kriteria sebagaimana yang diberlakukan di BPS. Sehingga kita punya data siswa miskin, tetapi yang sudah di sekolah, bukan yang di luar. Nah, jadi memang data ini bisa juga digunakan untuk instrumen penyaluran kartu Indonesia Pintar dengan catatan hanya kepada siswa miskin yang sudah berada di sekolah. Dengan harapan kalau dia dapat bantuan, itu kemudian mengurangi atau menghindari terjadinya drop out karena alasan biaya. Tetapi memang kemudian kalau itu diberlakukan, maka upaya untuk menggiring anak usia sekolah yang belum masuk sekolah harus perlu ada cara-cara yang lain. Baik, karena terkait dengan pendataan ini juga yang dikritisi adalah banyak siswa yang tidak sekolah gitu ya mendapatkan KIP, sementara siswa miskin yang sekolah yang tidak justru membutuhkan KIP tidak mendapatkan kartunya gitu ya. Oke. Ya, tadi Anda menyebutkan bahwa memang ada satu data yang diperoleh dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang masuk ke Dapodik ini. Bagaimana ini kemudian juga akhirnya dapat juga digunakan terkait dengan distribusi dari KIP yang belum merata sekarang-sekarang ini, Pak Menteri? Ini sedang kami pertimbangkan dan sedang kami konsultasikan dengan berbagai pihak. Karena nanti secara teknis ada hal-hal yang harus kami konsultasikan dengan pihak BPK, BPKP, tentu saja juga harus seizin Presiden untuk kalau memang pada akhirnya kami harus menggunakan pendekatan baru ini, yaitu menggunakan data pokok pendidikan untuk lebih mengoptimalkan proses penyaluran kartu Indonesia Pintar itu. Ya, Mas Indra, ini data menjadi hal yang sangat krusial ya, apalagi data valid mengenai terkait dengan siswa-siswa yang memang miskin dan berhak mendapatkan KIP. Sebaiknya ini cara yang paling ideal begitu ya untuk mempercepat penyaluran KIP ini agar tidak berlama-lama dan segera dinikmati oleh para siswa. Tepat sasaran itu konsolidasinya seperti apa sebaiknya? Satu, kalau kita hanya mengharapkan Kemendikbud menjalankan ini sendirian, tidak berat gitu. Yang paling mengena adalah ini harus didukung 100% oleh para pemerintah daerah. Karena sekarang pun sekolah-sekolah itu otonominya di bawah pemerintah daerah. SD, SMP di bawah pemerintah kota kabupaten, SMA, SMK di bawah provinsi. Di sisi lain, ya kan, pemerintah daerah kan juga pasti punya target untuk meningkatkan angka partisipasi murni daripada, nggak maulah pasti pemerintah daerah itu kalau ada banyak anak yang tidak sekolah kan gitu. Nah ini tolong dibantu saja. Saya berapa kali mengatakan faktanya ini pemerintah daerah itu masih belum peduli 100% terhadap pendidikan. Bisa dilihat dari NPD, data NPD-nya Pak Muhadjir, yang dari anggaran pendidikan saja tidak ada satupun provinsi yang alokasinya 20%
Masih di bawah 20%. Itu baru alokasinya, belum alokasinya serapannya kan gitu. Tidak ada satupun provinsi gitu. Ini kan menunjukkan kalau kepeduliannya terhadap pendidikan masih belum 100%, ya kan? Nah, saya mendorong supaya pemerintah daerah lebih peduli lagi, sukseskan program ini, ya kan? Karena ini tuh kepentingan bangsa, kepentingan anak kita, bukan kepentingan Pak Muhadjir pribadi, bukan kepentingan Pak Jokowi pribadi. Ini untuk semua. Jadi harus kerjasama, nggak bisa hanya mengharapkan wah Kemendikbud aja yang ini ngurusin sampai selesai, nggak akan terjadi. Pak Muhadjir melihatnya masih rendahnya perhatian partisipasi dari pemerintah daerah terhadap pendidikan ini, Pak. Saya kira betul yang disampaikan oleh Pak Indra, walaupun memang juga ada beberapa daerah yang sudah sangat tinggi tingkat partisipasinya. Saya cek di beberapa daerah itu rata-rata yang sudah sadar itu paling di bawah 4% yang belum tersalurkan. Gitu. Tapi memang ada yang sangat tinggi yang masih macet itu. Bahkan ada juga sekarang ini sudah mulai ada gerakan di beberapa kabupaten yang mencanangkan misalnya gerakan kembali ke sekolah. Ya. Gerakan kembali ke sekolah itu atas prakarsa masyarakat dan pemerintah setempat. Dan kita tinggal mensupport saja. Nah, ini saya kira saya dukung apa yang disampaikan oleh Pak Indra. Perlu ada semacam kesadaran lah dari semua lapisan masyarakat, terutama aparat pemerintah daerah setempat sampai pada tingkat pedesaan dan kelurahan itu untuk ikut berpartisipasi, ikut dengan penuh kesadarannya untuk mensukseskan program Kartu Indonesia Pintar ini. Itu kan demi rakyat kita lah, rakyat yang belum beruntung di antara kita, dan ini ada itikat baik dari pemerintah untuk membantu mereka. Kalau kita ikut mendorong maksud baik ini, saya yakin juga sangat bagus lah untuk kepentingan kita semua. Itu makanya koordinasi lintas kementerian juga perlu dilakukan ya. Ya, ini makanya saya kemarin juga mulai menjalin hubungan, meningkatkan hubungan lah dengan Kementerian Dalam Negeri, karena saya tahu itulah beliau yang memiliki punya alatnya gitu langsung ya dengan beliau, dan beliau sangat baik, dan nanti saya akan melewat kepala-kepala sekolah di setempat untuk juga proaktif menjemput bola bersama-sama dengan lurah dan kepala desa setempat untuk menggiring, untuk mengajak mereka-mereka yang mestinya harus masuk sekolah kembali ke sekolah itu. Ya, Mas Indra, sebetulnya apapun dilakukan agar memang terjadi akselerasi distribusi dari Kartu Indonesia Pintar inilah ya. Yang kemudian dikritisi oleh beberapa pemerhati pendidikan adalah kenapa tertahan di kelurahan, karena memang tidak ada dana untuk transportasi menyampaikan langsung kepada siswa yang berhak gitu. Apakah itu bisa dilakukan juga? Artinya memberikan dana transportasi dari aparatur desa untuk kemudian bisa menyampaikan Kartu Indonesia Pintarnya ke siswa yang berhak. Kalau menuntut Pak Muhadjir, anggarannya nggak ada beliau, gitu. Nggak ada beliau. Tapi kalau kita berharap para pemerintah daerah tadi loh, yang alokasi anggaran untuk pendidikannya masih jauh di bawah 20%, ya nggak ada salahnya kan. Toh juga untuk rakyatnya sendiri, untuk anak-anaknya sendiri kan begitu. Hanya karena kebetulan ada problem distribusi hanya sampai kelurahan, kan gitu. Bisa dong menganggarkan tidak banyak, apalagi mereka yang berada di sana kan begitu. Kalau Pak Muhadjir mengirim tim dari Jakarta ke daerah kan malah lebih susah, kosnya lebih tinggi lagi kan begitu. Belum juga menguasai daerahnya. Iya, di sana kan ada dinas pendidikan, ada yang memang tugasnya itu kan tinggal diselaraskan saja. Ayo ini Anda malah tahu di sana malah tahu ini memang siswa miskin, ini tidak sekolah. Anggarannya dapat dari pemerintah pusat kan, ini satu yang saling membantu sebenarnya. Partisipasi pemerintah daerah sangat diperlukan sekali untuk pendistribusian Kartu Indonesia Pintar ini, Pak Indra. Kita akan lanjutkan perbincangan Pak Indra dan Pak Menteri. Pemirsa, kami akan kembali, tetaplah di Lunch Talk Berita 1.